قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه بالدارين آمين بالله من جل سائر اليوم جل سائر. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lan sayakju. Opo ayanuya nyento berniat sapa wong bisiwaki kelawan siwakan as-sunata ing sunah. Liusaba supaya den ganjar sopo alaihi ngatasé man. Maksudnya orang yang siwakan man, orang wong. Nah, dianjurkan atau ditekankan bagi orang yang bersiwak atau orang yang menggunakan siwak itu untuk berniat sunnah supaya orang yang melakukan ini mendapatkan pahala. Jadi ya apa aja sih, setiap melakukan sesuatu yang sunnah-sunnah tuh ya kita niatkan untuk sunnah itu supaya dapat pahala. Semuanya tidur miring ngadep kiblat gitu, itu sunnah tuh. Cuma kita kadang nggak niat tuh letak aja tuh kayak orang mau ya letak aja letak gitu, nggak ada kepikiran ke situ gitu, ya ntar hilang gitu. Kalau kita kan apa namanya niat itu harus bareng gitu, kalau kita kan mutaronan bifi'lihi. Nah begitu juga dengan siwak, atau barangkali kita mau sikatan itu, sikat gigi gitu ya, kita niatkan untuk siwak aja dengan niat apa namanya kita niatkan siwakan lah gitu tuh, niat siwakan. Mau tidur sikat gigi kita niatkan siwakan, membersihkan gigi supaya kita mendapatkan pahala, maksudnya ganjaran gitu. Nah seperti itu tuh. Wayab la'alan apa namanya nyento nelan ya. Opo riku ludaeman awala istiyaqihi ing dalam kawitane siwakane man, orang maksudnya. Man itu orang. Nah, terus ini ya belakang itu atau ya mari yanwi. Nah, terus kemudian ludahnya ditelan dulu. Apa di itu nah tuh baru digosok kayak kemarin tuh. Ini lebarnya kan ke sini, kalau panjang kan dari ngikutin lidah, panjang kan ngikutin lidah kita sampai mana siapa panjangnya ke situ. Nah ketika kita akan siwakan ya ludah dulu, atau mau udah dalam masjid ya jangan ludah, nggak boleh ya, kita telan aja. Kalau masih di luar ya mungkin boleh di ludah gitu, kayak mana wudhu gitu, baru silakan. Kalau dalam masjid kan kita nggak boleh ludah. Terus wa alla yasumalan nyento ora ngisep sapa wong hu ing siwak, dan tidak diperkenankan untuk menghisap siwak gitu. Pokoknya di satu gitu. Ya disep-isep lah gitu. Kan ini kan kalau kita pakai siwak kan mungkin ada bekas kotorannya gitu. Kotoran-kotoran yang ya, makanan lah gitu. Terus kita disep-isep gini. Enak nih, lumayan barangkali. Enak rasanya enggak barangkali.
Wayun dabulan den sunaken opo taklilu nyela-nyelani untuk oblas siwaki ing dalem sadurunge siwakan au ba'dahu atawa sadurunge sawise siwakan. Disunahkan juga untuk ini apa sih, nyongkel kan, nyela-nyelan itu barangkali ada yang apa namanya, gigi kita kan ada yang berlubang atau giginya tuh benggang tuh kayak gini tuh kan, biasanya makannya pada nyangkol di sini tuh kalau makan daging gitu biasanya sih, kalau makan daging atau makan sayur ya, biasanya sayur-sayuran tuh kangkung atau apa kan biasanya pada nyangkol di sini nih. Ya disunahkan juga untuk di apa sih namanya, bersihin dulu gitu, apalagi kalau kita puasa tuh habis sahur kalau bisa dibersihin dulu kok ininya tuh, barangkali ada yang nyangkol gitu tuh, ntar nggak sengaja lagi sholat malah ketelan lagi gitu tuh. Barangkali lepas gitu. Nah itu tuh. Di apalah, di congkel-congkel lah. Di sela-selani yang giginya tuh. Cet. Au ba'dahu atau sesudah siwakan. Min asari to'ami saking bekasnya panganan, makanan. Nah, min asari to'ami dari bekas makanan ya, bekas makanan yang nempel tadi itu kayak kita makan daging gitu tuh. Ya sayur biasanya tuh, minim-minimnya sayur lah. Biasanya pada nyangkol tuh. Kalau daging kan, daging mah biasanya nyangkol. Sini tuh. Di ininya tuh. Pakai tusuk gigi atau apalah. Wasiwakulan utawi siwak iku afdhalu luwi afdhal minhu saking takhlil. Tapi siwakan itu lebih afdhal. Maksudnya mentang-mentang kita sudah ituin gigi terus kita nggak usah siwakan, udah bersih ini gitu. Nah tetap siwakan tetap. Kalau semuanya nggak ada tusuk gigi ya udah siwakan aja. Khilafan kelawan nulayani liman kadue wong akisa kang suwalike man. Ya, berbeda dengan orang yang ya berpendapat sebaliknya gitu. Paham kan? Nah, nanti ada yang berpendapat ya nyela-nyelani untuk luwih utama gitu. Ya beda-beda lah. Wala yukrohulan ora dan makro akan ora dan makro akan opo asiwaku siwak disiwaki ghairihi kelawan nganggo siwake selainnya man, maksudnya orang yang siwakan itu selainnya wong kang siwakan ya. In azina lamun ngizini sopo ghairihi selain orang, milik orang lain lah gitu. Au alima atawa ngawruhi sopo man kang nyilih kang minjem ridhohu ing ridhone si ghair. Nah terus tidak dimakruhkan siwak itu tidak dimakruhkan ketika kita menggunakan siwaknya orang lain gitu. Saya pakai siwaknya siapa gitu, si Pak Es punya siwak, terus saya ambil siwakan, itu nggak apa-apa. Apabila ya apa namanya Faiznya ini mengizinkan gitu, tapi atau kita tahu tuh, Faiz pasti ridho gitu. Tahu nggak? Faiz nggak usah izin lah, dari ridho pasti ridho lah gitu aja. Au alima ridhohu, atau paham lah, Faiz tuh orangnya enakan lah, pasti ridho gitu aja. Nah itu tuh nggak apa-apa, nggak makruh. Wa ila haruma, maka lamun ora izin, maksudnya inla azina au alima ridhohu haruma mangko haram hukumnya. Tapi kalau semuanya kita main ngambil-ngambil aja tanpa izin, atau kita tuh ini tuh biasanya angel gitu tuh, jengkelan namanya tuh, susah dipinjemin gitu. Nah terus kita main ambil tuh, itu haram, paham kan? Nah itu tuh. Soalnya kita nggak terbiasa dengan ya ridho-ridhoan gitu tuh. Nah itu haram. Tapi kalau ada izin, ya mendingan izin dulu gitu, lebih baiknya izin dulu. Tapi kalau kita udah tahu lah
slow bae kalem sih enakan wongnya mamanya gitu tuh ya udah tapi ya tetap kalau bisa ya ngomong tadi siwaknya tak pakai gitu. Tadi siwaknya tak pakai kaahdihi kaya ngalape wong orang yang memakai siwak gitu tuh memakai siwak orang lain gitu ada dua nih min milkil ghairi saking miliknya wong liya ya kayak tadi aja kayak orang yang eh, mengambil siwak milik orang lain gitu cekat ceput baik maksudnya ceput kita nggak kenal beli idira ora main cekat cepet baik kita kan nggak pernah tahu ya kadang ada orang yang enakan kadang ada yang nggak enakan maksudnya kadang jengkel gitu tuh hal sepele apa namanya kayaknya dipermasalahkan gitu ada yang kalau masalah pribadi diri kita itu nggak usah dimasalahkan sebenarnya tuh kalau masalah pribadi itu mau orang lain itu curang sama kita atau apa bodo amat gitu tapi kalau masalah orang lain kalau bisa tuh kitanya rada greget tuh temen itu tuh temen keluarga guru atau siapa lah yang dekat sama kita tuh. Kalau bisa kita bantu tapi kalau omongnya orang lain momennya mencurangi kita gitu oh ya bisa ya pasti jengkel pasti cuman dibikin biasa aja biasa aja jadi ya kalau menimpa diri kita itu ya belajar untuk ya ridho gitu walaupun susah gitu tapi kalau orang lain yang kita omong kamu jangan gitu sama ini nggak boleh ini ngambil aja kamu nggak boleh ini tapi kalau untuk ya pembelajaran anak-anak kecil ya nggak apa-apa kasih nasihat jadi sesuatu yang ya belajar lah ya kan kalau terbiasa tersakiti itu biasa aja gitu yes. belajar dan terima gitu. Nggak apa-apa slow Pak. Terus malam tajuro ing dalem selagine ora lumaku opo adatun kebiasaan bil i'radi kelawan i'radi kalau bahasa Jawa tuh mengok tuh berpaling gitu. Berpaling i'rad itu mengok kalau bahasa Jawa itu mengok tuh berpaling anhu saking namanya siwak ya kayak tadi yang saya ngomong tuh maksudnya ya intinya sih kalau sudah ya biasa lah sila-sili gitu tuh udah paham enakan ya nggak usah dipikirin gitu tuh tapi kalau maunya kita nggak biasa ya wis lah jangan gitu tuh kalau kita punya temen terus enakan ya wis kalau bagus tapi kita kadang jangan terlalu remehin juga maksudnya tuh kita punya temen enakan terus kita bisa menakar diri gitu tuh batas orang itu seperti apa gitu tuh dia itu enakan tapi ya jangan terlalu gitu paham kan nah itu tuh atau kecuali darurat gitu tuh kecuali darurat atau sesuatu atau kita bicarakan dengan baik gitu paham kan ya seperti itu jadi intinya sih ya slow aja sih. Ya apa aja lah intinya sih yang menimpa diri kita tuh ya kita dicurangi disakiti udah biasa aja belajar biasa aja. Kalau orang lain ya kita jangan biasa gitu ya guru atau orang tua gitu kita jangan biasa atau hak orang lain diambil ya kita jangan biasa gitu kalau bisa nggak boleh kayak gitu ini kita harus ini nggak boleh ini ya, terserah lah bela gitu karena hak orang lain ya sebenarnya kita juga nggak apa-apa sih menuntut
Wa yukrahu lan den makruh akan apa asiwaku siwak liso imi kaduwe wong kang puasa ba'da zawali ing dalem waktu zawal. Ilam yataghayyar lamun ora obah opo famuhu apa sih mulut teman binahwi naumin sebab sepadane turu. Nah, terus siwak itu dimakruhkan bagi lisoim, bagi orang yang sedang berpuasa. Tapi ba'da zawali setelah waktu zawal. Waktu zawal itu berarti zuhur ya, sehabis zuhur. Zuhur lah, zuhur. Kalau itu kan waktu istiwa. Jadi ada waktu tuh. Kalau istiwa tuh waktu apa? Matahari itu ya di tengah-tengah lah gitu tuh. Kalau zawal tuh tergelincir sedikit, tek. Nah, masih sini istiwa. Ini kan haram ya, sholat kan haram. Nah, klek. Nah, zuhur. Nah, itu tidak boleh bukan tidak boleh, makruh bagi orang yang berpuasa. Apabila mulutnya itu tidak berubah baunya, maksudnya tuh. Bukan berubah jadi lebar atau apa ya, bukan maksudnya tuh. Tapi ini yang dimaksud berubah itu aroma mulutnya, giginya gitu. Bukan mulutnya berubah jadi mulut harimau, bukan maksudnya tuh. Nah, terus binahwi naumin yang disebabkan seperti keadaan habis tidur. Kan habis tidur kan biasanya kalau kita habis tidur terus bangun, nah bau tuh mulut tuh ya harus dimakan lah. Kalau ikutin ini maksudnya tuh ya seperti itu tuh. Famadmatun mulai berkumur-kumur wa istinsyakun lan istinsyak tuh apa namanya ngajine banyu lah. Terus ngajine banyu masukkan air tuh. Kalau ngetukna itu namanya istinsyar. Mutokna kan masuk tuh istinsyar. Nah, kalau mutokna gitu tuh. Ya lebih lagi khawatir mutuk. Khawatir amblas tuh. Itu namanya istinsyar. Gitu. Istinsar namanya tuh kalau mengeluarkan itu. Disunahkan untuk terus kesunahan wudhu selanjutnya itu berkumur. Famad madotun wa istinsyakun dan istinsyak. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung sampai masuk dalam. Nitibai krona anut marang Kanjeng Nabi. Wa aqaluhuma lan utawi luwih kidhi-kidhike karone maksudnya madmatun wa istinsyakun iku isolul ma'i numaka akene banyu ilal fami marang mulut wal anfi lan irung. Nah, cukup gitu tuh, lebih sedikitnya tuh kita cukup ya ini atau itu aja. Wala yushtaratu lan ora den syarataken fi husuli asli sunati ing dalem ngasilaken asale sunah opo idaratuhu apa sih ya? Idaratu air. Ngubung-ngubungakan banyu itu. Boleh, kumur-kumur ta. Idaratuhu opo idaratuhu memutar-mutarkan air gitu tuh. Kan kemur kan gini. Terus ya gitu. Paham kan? Nah.
Maksudnya tidak disyaratkan itu, tidak disyaratkan untuk yang penting gitu tuh. Oh kan, asalnya gitu tuh, asalnya sunahnya tuh. Jadi mau tetap mau diuter-uter aja nggak apa-apa gitu. Oh kan, fil fami ing dalam ini apa sih mulut, wa majuhilan nglepehaken air banyu, nglepehaken banyu, nglepehaken apa ya, minhu saking fam, minhu saking mulut, apa nglepehaken tuh bahasa memutahkan itu, mengeluarkan gitu, mulai gini nih, sembur, nyembur lah, nyembur, nyembur. Mamanya dilep, dinung mamanya. Ya sebab, di apa, nggak apa-apa, dinung juga tuh. Gitu. Tidak disyaratkan untuk dikeluarkan lagi, tidak. Muter-muter ya enggak. Yang penting dilep mamanya, minum ya. Kan udus kalian minum barangkali haus kan, ya kan. Yuk. Ya, ya kan barangkali maksudnya kok, barangkali kan nikmat. Nah, tidak disyaratkan untuk kayak gini nih, gitu tuh, tidak puter-puter nal gitu tuh, diputer-puterin gitu, atau dikeluarin gitu, tidak disyaratkan. Wanasruhu lan nyemprotakan banyu minal anfi saking irung, atau tidak disyaratkan juga untuk mengeluarkan lagi gitu, air sudah dimasukkan ke hidung, tidak disyaratkan untuk dikeluarkan lagi. Tetap kalau kita tetap masukkan air ke hidung, terus kita amblasin saja nih sampai udah tak hidup, nggak usah dikeluarin lagi gitu tuh. Ya udah tetap dapat sunnah maksudnya, tetap dapat sunnah maksudnya. Kita minum, kemur, terus diminum tetap dapat sunnah maksudnya. Tidak harus di kocok-kocok buah, terus di kocok-kocok buah, terus ya kayak gitulah, kayak gitu tuh. Minum atau disedot ke irung, sedot ke irung terus nggak dikeluarin lagi gitu tuh. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tetap dapat sunnah, gitu. Tetap dapat sunnah. Tapi kadang mumputnya ada saya, terus masuk dalam tuh, ya tuh, ya itu keren tuh. Kalau lagi pilek biasanya tuh, keren sih masuk-masukin. Bal tusanu balik dan sunah akan opo idaro, maksudnya yang tadi tuh idaro, uja, terus nasruh, sijiter. Kal mubalaghati koyo banget-bangeti gitu. Mubalaghati. Mubalaghati itu nemen-nemeni gitu. Fihima ing dalem idaroh wa nasroh. Karena habis itu gue nasruhu. Li muftirin kadue wong kang ora puasa. Li amri lil amri krono anak perintah biha kelawan mubalaghah. Tapi disunahkan untuk ini nih, apa namanya, yang kedua tadi tuh disunahkan juga tuh, terus terus diputer-puterin nih, buah gitu, terus dikeluarkan atau terus gitu, keluarin lagi itu disunahkan itu dengan sangat gitu, mubalaghah itu dengan apa ya, dengan itulah misalnya dengan temenanan gitu, temenanan loh. Kalau kayak gini kan kayaknya ngasal tuh. Ya kan? Nah, bagi orang yang tidak muftir itu orang yang tidak puasa, muftir batal itu, muftir tidak puasa. Wayusanulan dan sunahkan opo jam ohuma gabung karone, maksudnya berkumur-kumur dan istinsyak bisalah si hurufin kelawan telu piro-piro cidukan. Angel itu mungkin bacanya.
madu madu ya tambah madu kang apa sih berkumur sapa wong summa yas yastanshiku nuli eh, nyedot sapa wong istinsak lah ya min kulin saking saben-saben siji minha saking sulus. Maksudnya gini nih, disunahkan untuk menggabung keduanya tuh. Satu ini, terus langsung tuh sedot sambil ini, kumur sambil apa anjing gitu. Gitu. Oh kan, gabung gitu gabung. Kan biasanya kita kan sisi kan satu-satu tuh. Gua, gua, terus baru nyedot sumur. Nah ini gabung. Gitu. Nah itu sunah. Nah, makanya keren lah. Gimana kan? Wa mashu kullu ra'si wallahu a'lam bishawab.